saya punya passion itu akhirnya tersalurkan dengan saya ikut organisasi-organisasi lain yang non accounting waktu kuliah kayak. Kalau lu tipikal mahasiswa yang seperti apa? Kalau saya tuh jujur sih, maksudnya awal kuliah ya, kita kan anak rantau kan. Dan saya tuh waktu itu pertama kali rantau. Jadi kayak masih awal-awal kuliah tuh bener-bener yang masih sering homesick, masih kayak nangis gitu-gitu tuh kayak lumayan mempengaruhi sih. Jadi lu di kampus tuh juga lu cuma kuliah, cuman kupu-kupu. Jadi satu kayak awal-awal semester 1-2 tuh bukan orang yang semester 1 sih, bukan mahasiswa yang menonjol, apalagi kan saya kurang pede gitu loh, kan teknik kimia, maksudnya walaupun satu suka kimia tapi ternyata satu dasar tuh yang sudah sekuat orang-orang yang di sini gitu loh, yang pendasar pengetahuan tuh lebih expert lah. Biasanya kayak dong satu langkah lebih maju gitu. Kayak misalnya lu baru belajar ketik, dong suruh ketik di Microsoft Iya, Word gitu. makanya itu kayak bikin saya tuh juga kayak masih yang kurang pede lah, maksudnya waktu awal semester 1 itu juga saya kayak bukan kayak Putri sih. Kalau Putri kan yang aktif, Dia benar-benar masuk dia iya, langsung dan kalian kan tahu kan tipikalnya tuh kayak tipikal anak kayak gimana. So, kan anaknya tuh kalau diam gitu loh, yang pertama kali kenal orang tuh pasti yang diam sampai sekarang loh, maksudnya kayak sama orang siapapun gitu loh, kalau baru kenal pasti orang kan bilang tuh kan cuek, diam. Padahal lu sebenarnya sedang mengamati ya. Iya, maksudnya tuh dia mengamati dulu sih. mengamati, melihat kayak kira-kira gimana ya, makanya waktu awal kuliah tuh satu masuk yang kupu-kupu. Karena mungkin juga dari lu kan tipikal anak yang lu nge-set goals, maksudnya kayak lu tahu lu pengen apa, jadi mungkin kayak lu biasa fokus dulu kuliah saja gitu kan. Jadi kayak waktu semester 1 ya orang-orang tuh juga mungkin lihat satu kayak belum yang oh dia tuh ternyata pinter ya gitu-gitu, karena kan ya saja paling ya aktifnya tuh kayak di kuliah doang, cuman ya itu masih yang kayak so-so lah. Waktu setelah semester 1 yang baru ketahuan kalau nilai gitu-gitu lah, itu kan baru dong kayak oh ternyata dia tuh pinter, cuma karena dia. Akhirnya semester 2, 3, 4 itu tuh kayak baru yang mulai aktif lah, mulai aktif organisasi. Akhirnya sampai saya bisa masuk BPMU, terus bisa ikut kayak PKM gitu-gitu. Jadi kayak memang kalau saat itu kayak bener-bener kayak kalau mau ngomong tuh start dari awal gitu loh. Dari awal tuh kayak anak diam, sampai dia. Kan lu bilang kan akhirnya saya bisa masuk BPMU, terus apalagi gitu. Jadi sebelumnya tuh lu apa gitu? Organisasi apa yang Coba tebak soal Kom kayak kan mungkin satu baksa organisasi apa? Itu bagian kerohanian. Sumpah lu udah kaget gitu, kayak pura-pura kaget gitu. Saya kayak langsung bahasa diri kayak jadi orang insan suci gitu loh. Jadi satu terus masuk kerohanian, kita tuh gara-gara satu teman tuh kan anak-anak yang taat semua kan, sedangkan saya tuh tidak taat. Iya, bukan orang yang taat gitu loh, maksudnya ya dia setiap minggu, tapi kan sempat pernah ikut kegiatan kayak OMK, lingkungan, terus kayak yang tanggung kayak apa namanya, Miss Dinar itu kan cuman kalau dari sekolah doang kan, tapi kayak nyanyi yang di lingkungan tuh kan saya kan pernah aktif. Jadi awalnya tuh saya kepengen masuk KM Pertanian. Jadi lu benar-benar pure ikut kawan. Iya, semester 1, semester 2 itu tuh kayak masuk ikut kan UKM kan. Kan UKM tuh pasti setiap minggu tuh ada pertemuan kan. Hari pertama pertemuan itu sih cuma satu kawan. Dan satu kawan kan di kampusnya di Noyo kan, jauh. Dia takut sendiri karena kan malam kan biasanya pertemuan. Tunggu, lu bilang lu kawan dia mau kampus di Dinoyo? Bukan, kan kampusnya kan di Kalijudan. Dia tuh pertemuannya tuh di Noyo. Dia kan harus. Tapi ini lu kawan satu jurusan? Enggak, satu kelas lah. Saya kira lu kawan nih beda. Gimana bisa dibekawan dengan ini sementara dia diem gitu kan? Ini satu kawan kuliah, jadi kita satu kos kan. Dia anak yang taat, jadi dia tuh mau ikut kan kalau UKM itu yang pertemuan tiap minggu lah, wupsik ada istilahnya gitu. Jadi kamu tiap minggu tuh kayak pertemuan yang pertama itu tuh dia ajak saya kan bilang aduh kayaknya saya pengen deh kalau yang rohani gitu, soalnya saya goals tuh ya kan BEM, saya cuma mau tuh masuk BEM doang gitu loh, kayak biasa anak-anak ambisius tuh kan kepengen yang terkenal kan, kita terkenal tuh BEM fakultas. Cuma orang bilang sorry papa lah ikut temani aja, lu sampai sana tuh sampai ngapa-ngapain, lu cuman kayak datang aja gitu loh temani dia biar ada teman.
Akhirnya saya ikutlah Wuxik hari pertama itu udah langsung keluar kota, kayak udah bikin janji-janji mau keluar kota gitu loh, kayak koleksi gitu loh. Terus dong tuh bilang, ayo Windy ikut lumayan lah, kita ke jalan-jalan ke Malang atau ke Kediri gitu loh, itu tuh lumayan Bukan pernah ke Jogja. itu setelahnya Oh, ya. waktu awal-awal pokoknya kayak koleksi gitu lah, ayo ikut lumayan lah ke Kediri atau ke Malang gitu kan. Ya itu udah akhirnya itu saya ikut. Setelah saya ikut itu malah keterusan gitu loh, jadi aktif gitu loh di situ. Maksudnya kayak kalau orang miskinar di kapel satu ikut, terus kayak bantu-bantu. Cuman satu sebenarnya tuh kayak sudah pengen tertarik gitu loh, sudah pengen jadi anggota, sudah pengen jadi pengurus, cuman ya anggota aja lah, bantu-bantu ngurus kapel. Cuman ternyata kami kan baru pilih organisasi itu kan semester 3-4 itu saya pilih BEM fakultas sambil lolos. Jadi kan kayak sedih ya, maksudnya kayak sama teman tuh lolosnya tuh LPM doang. Sedangkan saya kan suka LPM kan. Dia tuh kepengen LPM tuh cuma mau suka LPM. Kayak saya tuh terlalu pinter untuk pers gitu loh. Kayak kalau saya mengisi itu cuma BEM pun. Lu tau kan kayak saya penggaya dulu, kayak saya kalau kepengen itu doang gitu loh. Dia cuma kepengen tuh BEM, jadi kayak terasa dia lolos BEM. Ya biasalah kan kayak sedih kan. Akhirnya saya tuh kayak dibandingin ada Ormawa, dan kita kan ada penilaian kan yang lu harus dapat poin berapa gitu loh, biar lu bisa lulus gitu loh, dan poin aktif Ormawa tuh termasuk besar. Akhirnya saya coba jadi pengurus yang UKM itu, kerohanian. Ternyata gara-gara saya ikut UKM itu kan dia lebih kecil kan, saya tuh kayak lebih yang pede dan itu loh, kayak lebih pede dibanding kalau saya di fakultas. Jadi kayak sering jadi isi acara, sering jadi MC, pokoknya yang kayak acara-acara yang ke Jogja itu kan jadi panitia kan, itu kayak ngurus semua. Akhirnya tuh dipercaya untuk jadi perwakilan ke BPMU Senat. Makanya saya tuh kayak, oh mungkin itu Tuhan yang kasih jalan gitu loh, kayak lu tuh sering lolos BEM, tapi akhirnya lu bisa, karena lu masuk UKM kerohanian, lu bisa masuk Senat gitu loh. Prosesan masuk UKM itu sebelum masuk BPMU. Jadi kayak dia itu. Berarti lo harus bilang terima kasih belum kawan sih. Iya sih. So dari dulu sampai sekarang sih dong yang membawa saya ke jalan yang benar gitu loh. Jadi sebenarnya dulu jalan yang salah. Ya sih. Soalnya saya memang Jadi lu juga termasuk di jalan yang salah. dia pun ngelasin kayak iya sih. Iya. Soalnya pasrah gitu loh. Padahal dia Soalnya punya ekor banyak loh. Iya. Dia punya. Iya, karena memang misalkan dulu mungkin kayak ambisius itu mau BEM. Tapi ya dari UKM itu saya baru tahu, oh ternyata satu juga bisa gitu loh. Kayak maksudnya bisa berani untuk kayak jadi koordinator acara, terus jadi MC. Maksudnya kan kalau di fakultas kayak awal-awalnya kan sama masih yang kurang pede kan. Lo kayak rasa rendah diri gitu loh. Kan seharusnya kayak putri kan, lo kayak maju aja gitu. Kalau saya tuh kayak awal-awal tuh rendah pede. Iya sih, Sari sudah tahu ya kenapa apa yang bikin saya berani. Lu bayangkan ya, kayak misalkan di satu angkatan nih, misalkan waktu itu tuh kayaknya kita di satu angkatan di prank kayaknya tuh si dosen tuh harus memberikan hukuman ke 4 orang mahasiswa karena mereka tuh kayak dibilang kayak kurang aktif gitu. Terus dibalik tanya ke mahasiswa, ya udah ya kita setuju ya semuanya. Terus tiba-tiba angkat tangan tuh kayak membela mereka, kayak membela hak-hak ini. Mereka tuh atau ngomongnya tuh kayak Itu kayak benar-benar atas sih, kadang-kadang ini loh, ada iya, jurnalis tapi gitu tuh loh yang saya udah tahu itu keberanian datang dari mana. ya, itu sih hal yang penting sih. Kalau saya kan dulu memang awal-awal tuh sudah berani gitu loh, tapi setelah saya masuk UKM itu baru saya tuh kayak mulai berani gitu loh, mulai berani vokal. Kan UKM kan universitas kan, jadi kalau acara-acara universitas yang lu kayak ketemu semua orang tuh saya jadi kayak berani ngomong, berani ini. Akhirnya baru saya tuh kayak terjun ke BPMU, akhirnya ya kayak lebih aktif gitu loh. Tapi lu ada UKM fakultas tidak sih? UKM fakultas nggak ada. Masa nggak ada? Itu cuma ada UKM tuh universitas. UKM kan kayak ada yang olahraga gitu Iya. gitu. Tapi cuma ada universitas. Fakultas tuh cuma ada BPM, BEM sama LPM. Itu doang. Ya beda lah. Kayak kita aja tugas BPM aja kan Beda. senat kan beda kan, tergantung kondisi kampusnya sih. Tapi saya punya kampus yang betul sih. Iya, mungkin. Soalnya saya punya ya kondisi saat itu lah. Yes. Iya. Dan juga saya tuh karena semester 3, 4, 5, 6 kan 3, 4 saya UKM, 5, 6 tuh saya BPM bukan. Jadi selama saya BPM itu juga saya
ya harus bagi waktu karena kan itu saya persiapan skripsi Karena lu kan SMA. 3,5 tahun kan. Nah 3,5 tahun dan lu di semester 5-6 lu bener-bener yang kayak fokus. Maksudnya di apa namanya organisasi itu tuh fokus. Gimana caranya? Maksudnya Lu bagi waktu. lu bagi waktu gitu loh. Kayak Saya tugas ya akhir. jadinya kalau semester 5 tuh saya bener-bener 100% tuh fokus bangetnya kayak aktif banget gitu loh di organisasi di BPM, semua kegiatannya tuh saya bisa ikutin semua. Yakin. Iya, cuman ya semester 6 itu tuh kayak mulai kayak ada beberapa kegiatan tuh suka bisa ikut. Jadi panitianya ya kayak ada kegiatannya suka bisa karena bertepatan dengan saya magang. Nah, magangnya tuh kan di Kata Kimia Gresik kan. Itu kan BUMN gede kan. Dan maksudnya untuk lu lolos ke sana tuh sudah gampang. Jadi kayak sekali saya dapatnya tuh di bulan yang bertepatan dengan acara yang satu Ormawa itu. Jadi mau sama mau ya lu harus memilih kan. Dan itu nih sama teman-teman juga dong kayak oke lah dong masih bisa menerima lah selama maksudnya saya kan ikut tetap aktif di persiapannya mungkin di hari-harinya aja sampai At least lu punya sedikit kesadaran Iya. membantu kan, tidak meninggalkan langsung. soalnya memang ya itulah kayak harus balance kan kayak saya juga soalnya targetnya kan 7 tahun ya jadi bener-bener itu tuh kayak harus fokus 7 tahun. ya 7 tahun 7 semester jadi kayak semester 6 7 tuh lu harus TA, lu harus skripsi, lu harus bikin HP, apa namanya laporan magang lu harus usahakan selesainya tuh tiga-tiganya kan Terus tuh ada tugas akhir masih ada skripsi lagi Iya. gitu. Jadi kita tuh skripsi dulu kan semester 6. Jadi sebenarnya semester 5 akhir tuh saya bikin proposal skripsi. Sekalian saya persiapan bikin PKMP. Jadi kayak saya kan dulu tuh sempat dapat duit lah dari apa pemerintah tuh yang ikut PKM apa sih program kreativitas mahasiswa kalau saya salah iya, PKMP betul. program PKM. kreativitas mahasiswa penelitian dan saya kan sama teknik kimia jadi kita tuh yang penelitian yang lab jadi kayak info kampus tuh wajib jadi skripsimu itu akan jadi bahan PKMP-mu dan satu skripsi itu kan ya penelitian tentang bakteri mulut kan akhirnya satu PKM itu kita bikin obat kumur jadi kayak bikin proposalnya tuh Jadi relate. iya relate karena kan biar sekalian kan dan ternyata satu PKM tuh keterima lolos gitu loh kita dapat duit dari pemerintah untuk bikin produknya gitu loh jadi kita dapat duit berapa juta lah untuk bikin itu yang jadi saya punya tabungan lah setidaknya mestinya selama kuliah lu dapat sesuatu lah Wow. dapat duit dari pemerintah ya untuk penelitian itu makanya saya kan kamu mungkin kalau cek satu dia kan pernah kan satu kayak ikut PKMP itu ya karena skripsi itu jadi satu semester 5 bikin proposalnya semester 6 tuh baru lolos gitu loh sekalian skripsi kan jadi skripsi semester 6 terus juga bikin proposal HP di situ terus juga bikin proposal TA proposal TA tuh dibikin waktu tengah-tengah kan jadi lu tuh tiap tengah-tengah semester 6 semester 7 itu kan ada waktu libur kan orang lain libur tuh kami magang plus bikin proposal TA kan harus kebut soalnya tuh ya kayak kalian bilang kan yang punya goals gitu loh satu goals tuh bukan 4 tahun satu goals tuh harus 3,5 Beda nih, ini kan goalsnya 3,5 tahun. Masalah organisasi yang penting, maksudnya secukupnya. Iya, secukupnya. Sebenarnya bukan kalau satu pengen apa ya, kayak koneksi saya nih, kayak saya dapat secukupnya. Nah itu tuh dapatnya dari organisasi. Akademik saya sudah terlalu patok 3,5 tahun, tapi harus sesuai target. Maksudnya jalur umumnya gitu, 4 tahun ya, kan. harus on track lah. gitu. Nah beda sih. Iya, kalau saya tuh ya itu maksudnya kayak organisasi itu saya ikutin cuma untuk menunjang saya gitu loh. Menunjang kayak biar kemampuan komunikasi juga oke. Gitu-gitu lah, menunjang biar sekalian CV-nya tuh jangan sampai kayak gitu lo kosong, lu sudah punya apa-apa untuk kayak waktu lu jual dirinya kayak waktu lu interview itu lu sudah ada isi apa-apa gitu loh. Makanya saya tuh butuh organisasi, cuman ya tetap on point tuh harus 3,5 tahun. Jadi kayak akademik tuh kayak lebih menonjol gitu loh. Kalau saya kayak lebih berusaha Kayak lu kayaknya tuh 75 berbanding iya 25% kayak kalau nggak gitu kan. 70 30 kayak 75 25 lah maksudnya kayak lebih mendominasi itu akademik kalau lu kan Kalau satu pengen semua Balance harus 50-50 gitu kan. Iya. kalau satu lebih ke akademik jadi kayak 75 terus 25 saya kayak IP-nya tuh harus kayak kumlot harus di angka ini dan sampai boleh turun Lu kan berarti dari dulu memang dari SMA tipe ke yang akademik, Iya, akademis iya. gitu kan. Ini Terus mau memang jadi dari apa? dosen Enggak, apa sih namanya asisten dosen?
Kalau asisten dosen, Asisten kayak praktikum. kami kalau asisten praktikum itu soalnya angkatan kita Aslab kan, asisten lab gitu. Kayak angkatan tuh yang jadi aslab satu orang doang sih cewek. Tapi itu pun kayak karena dosen kan. Maksudnya kayak kita tuh bukan kayak kalian, yang kamu tuh ini gitu loh. Bantu dosen. Maksudnya kayak kita yang ada rekrutmen gitu loh. Kalau kita tuh sonde, jadi bener-bener dosen tuh yang milih. Oh, dosen yang milih. Iya. Jadi kayak Open satu. rekrutmen. Ya kalau kita tuh dosen yang bener-bener, dan kita tuh kayak satu atau dua doang. Banyakannya tuh yang aktif di labnya, karena kita kan labnya tuh lab ini kan, apa sih namanya, kimia kan. Jadi kayak ada yang ini loh, labnya tuh lab kayak yang untuk IT gitu loh kan. Kita kan juga kalau lab pakai aplikasi gitu loh, kayak sistem gitu. Jadi kayak ada yang lab itu, ada yang lab itu untuk yang elektromagnetik gimana ya, kayak pakai spektro, ada yang analis gitu-gitu. Kebanyakan tuh asistennya tuh asisten labnya, bukan asisten dosen. Kita jarang ada asisten dosen. Karena kan tekniknya tuh sampai sebanyak itu sih. Kita mahasiswanya tuh dikit. Mungkin next Windy bisa cerita kali ya, maksudnya Kuliah. teknik kimia itu sebenarnya Ya, kamu tuh pasti kayak ini ya. gambarnya tuh apa? Apa sih sebenarnya bedanya teknik kimia dan farmasi? Oh ya, beda jauh sih. Tapi nanti lah, mungkin di next video. Karena memang banyak orang yang sudah tahu sih. Yes, Kalau lu benar. kan ekonomi akuntansi, orang pasti semua tahu kayak gimana kuliahnya. Terus juga Nuni, Kalau saya teknik informatika, kayaknya lu orang taunya tuh kode-kode. kayak bukan, orang contoh coding, orang lebih taunya kan oh informatika itu yang perbaiki komputer kok. Iya, sekarang kan ada IT, ada SI kan. Iya, sistem informasi. Iya, kalau kami itu ya orang pasti banyak yang pernah tahu. Teknik kimia tuh kayak gimana, lu belajar apa. Orang kayak ngomong teknik kimia tuh bikin bom. Itu fisika cuy. Tapi teknik kimia fisika tuh malah lebih banyak tuh ini sih. Ya mungkin fisika nuklir beda kali ya. Kalau terus ada juga geofisika kan. Iya, geofisika. Wih, ini gimana ini? Oh iya, salah ya. Banyak. Aduh, makin Cuma mahal. ya itu sih, so, kalau kuliahnya tuh so kayak lebih mau fokus ke akademis ayam syukurin kawan. dibanding yang kayak Putri yang lebih ke organisasi. Cuma kayak itu organisasi tetap yang bantu saya tuh kayak bisa lebih pede untuk public speaking. Maksudnya kayak lu kalau waktu di acara tuh lu pasti ngomong depan kan. Soalnya lu kalau kuliah aja tuh belum tentu lu latih itu. Iya kan? Karena kita kuliah tuh paling presentasi doang kan? Iya, presentasi doang. Tapi kalau lu ngomong public speaking dengan orang, cara lu komunikasi dengan orang yang baik kayak gimana? Itu kan kalau kita teamwork, organisasi, itu baru kita belajar kan? Ya kayak gitu. Kalau saya sih kuliah sampai terlalu yakin banget. Terus Kayak- menarik Putri sih. Pesan deh, yang saya ambil dari kamu dua ini kayak si Cantika ini benar-benar 50-50, dia tuh balance loh dua-duanya. Kalau Windy 75/25. Kalau Tapi tetap Yunita? kontak. Kalau saya kayak 10/90 kali ya, 90/10 kali ya. Ini mau langsung saya atau ini masih Udah. berbagi? Son deh, sama Mau tanya tanya lu. Tadi kan Putri kan selalu tanya dia strong point-nya itu kalau dia kan fokus on yourself kan. Kalau lu lebih strong point-nya dalam diri sendiri apa? Yang lu bawa, lu dapat dari kuliah dan akhirnya lu bawa sampai sekarang gitu. Kekuatan dari lu sendiri gitu loh. Asik, hari ini Yunita yang jadi Kita jadi MC. Sama kekuatan dari Agak satu kayak kemajuan ya. bukan fokus. Ya tetap ini loh. Kejar apa yang kayak saya kepengen mau. Karena kan orangnya ambisius kan. Jadi kayak waktu lu Fokus on punya track. target, jadi kayak usahakan tuh sesuai target. Kayak hidup itu terlalu monoton sih. Tapi saya prinsipnya tuh itu. Jadi kayak lu target dari awal tuh apa, lu harus mencapai itu. Tapi sebenarnya bagus sih itu karena fokus gitu loh. Iya, jadi Lu kayak bener-bener fokus satu saja. Iya, fokus kayak lu tuh udah punya target dan lu mau apa, ya lu fokus kejar itu. Sebenarnya sama kayak Putri sih fokus. Tapi kalau Putri kan fokus on yourself kan. Fokus, jangan denger apa kata orang. Kayak lu mau apa, lu ini. Kalau saya tuh ya Iya sih, sama satu lagi. Kalau saya pengen orang tuh merasakan explore ketika dia masih di bangku perkuliahan, explore sebanyak-banyaknya sih menurut saya. Karena saya tahu kenapa ya, mungkin ini salah satu yang melandasi kenapa saya tuh begitu aktif. Karena saya pembayangan ketika kuliah itu tuh apa ya, kayak kuliah itu tuh masa dimana saya bisa kayak ikut segala macam hal gitu loh, belajar banyak hal, dan itu yang mau saya cari. Jadi pakai itu masa gitu ya loh. kayak mungkin kalau lu SMA tuh sebenarnya tuh pengen keluar, cuma kayak lu tuh ditahan gitu loh, kayak lu kayak kepengen keluar tapi lu masih dibungkus kuat. Terus sekali lu keluar tuh bener-bener langsung kayak explore lu Ya, sama cari tahu nih. Dunia luar tuh kayak apa? Dunia luar tuh kayak apa? Untung Kalau bukan saya cari yang tuh yang kayak macam-macam. masih yang on point bagusnya, kayak satu maunya
fokus, misalnya targetnya tuh harus ini tuh harus kerja, ini harus kayak apa namanya, kuliah 3,5 tahun, setelah itu harus mencari kerja yang kayak gini gitu doang. Nah, ke satu target tuh ya dapat kerja yang oke, dapat gaji yang oke gitu. Lu lebih ke realistis dengan hidup. Realistis dengan hidup. Iya. Iya sih. Realistik dan akhirnya targetnya tuh spesifik. Kalau saya tuh lebih kayak satu target Generalis general gitu. gitu. Iya, satu kayak realistis dengan hidup, kayak hidup tuh ya kayak gitu. Ya, inilah hidup. Inilah hidup. Walaupun ya orang mungkin lihatnya tuh enak-enak kita ya, tapi kuliah itu juga kita penuh perjuangan kan. Kayak saya 7 tahun itu juga lu harus balance semua itu kan. 7 semester. Dan dia ngomong 7 tahun lu kena DO ini. 7 semester tuh soalnya gampang kan. Iya lah, gila. Lu harus bagi semuanya. Makanya jujur ya, kita kan emang teman SMA kan, tapi tuh pas yang kayak saya lihat yang waktu lulus kuliah yang saya tahu 3,5 tuh Winnie Purwanto, Nancy Baumau, terus siapa Vian lagi? Keras. Vian Keras itu kan kayak gila. Rachel, Mary Caldas tuh deh. Dia farmasi soalnya. Dia 4 tahun ya. Saya kayak gila dong, tuh bener-bener yang kayak Luar biasa ya. luar biasa, sampai Kermansyah bisa 3,5 tahun. Apalagi Windy tuh teknik loh. Saya sampai kayak, tapi emang dari dulu dia tuh emang Windy tuh kan ambisi kan. Dia kalau mau sesuatu tuh kayak lu bener-bener gimana caranya lu dapet itu. Misalnya dia pengen kimia, dia les kimia tuh bener-bener yang kayak ini parah. Sampai akhirnya wow, Windy tuh ini banget. Terus heran sih kalau lu 3,5 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan. Dia sendiri yang minta tekan. Males. Kapan lagi kan? Oke. Iya. Sekarang kan kita tuh sudah tahu nih tipikal mahasiswanya Cantika dan tipikal mahasiswanya Widya. Sekarang Mungkin sekian dulu kita. ini yang saya kepo Sorry kan, kita terlalu serius kan, sumpah. Dari tadi kamu dua nih kayak saya lihat serius parah ini. Terus sekarang kalau Karena kalau saya serius nanti kita tag lagi di mana? Oke. kita langsung ngusir kita atau itu Soalnya. sakit takut itu tadi kayak dikit Soalnya orang tadi ngusir kita sudah beli saham nah. tapi kayak sepi sih, tapi kalau rame orang ngusir kita soalnya. Yo kira-kira Gimana nih? kita Nah, akan ini ke mungkin kita akhiri saja. enggak, soalnya Yuni tuh kita kepo karena orang maunya Yuni tuh beda dengan kita gitu loh. Sonde, beda apa memang saya yang son tahu? Jadi kayak kita kepo gitu loh gimana masa kuliahnya Yuni. Ya orang Nita. tanpa sejelasnya juga orang sudah tahu. Kuliah kuliah itu apa? Kuliah main. Sampai sekarang ya kerja itu Iya, kerja main. Iya sih, tapi tuh enak ya dia. Tapi ya maksudnya dengan Orang lihat kayak enak. apa ya? Maksudnya perbedaan proses gaya kuliah, tapi maksudnya dia juga sama nih sama kayak kita waktu maksudnya sudah bisa kerja di Jakarta. Maksudnya sudah beda gitu. Maksudnya kayak kita semua Artinya kayak amin ya, maksudnya kayak kita oke lah hidupnya tuh survive lah di sana. maksudnya bisa bersaing dengan teman-teman yang di Jakarta juga. Nah, berarti kan ada hal yang bisa kita pelajari dari kuliahnya Yuni ini. Tapi Nanti akan kita bahas setelah 5 tahun berikutnya. ya nanti kita akan bahas di sesinya waktu kita di Grand Indonesia. Oke. Ya.